Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi. Dalam pelaksanaan angklep nanti itu ada 11 armada yang notabene lebih banyak satu kapal dibanding tahun lalu. Pelajaran itu kan dikurangi karena nanti ada materi terkait dengan iman, ketakwaan, kepemimpinan dan sebagainya. Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Untuk edisi hari ini, Senin 3 Maret 2025. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2024 terus dimaksimalkan di Kabupaten Sumeneb, seperti kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan kelas 4 Kalianget yang telah melakukan koordinasi kesiapan angkutan laut. Sedangkan pemerintah Kabupaten Sumeneb akan memberikan pelayanan mudik gratis. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Kalianget Kabupaten Sumeneb Jawa Timur memastikan kesiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2025. Kepala KSOP kelas 4 Kalianget Aswar Anes mengatakan, berbagai langkah telah dimaksimalkan termasuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini berkaitan dengan kesiapan angkutan Lebaran. Ia menyebut untuk kelancaran arus mudik Lebaran telah disiapkan 11 armada untuk pelayaran ke Kepulauan Kabupaten Sumeneb. Jumlah armada itu lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ada beberapa hal yang telah disiapkan. Yang pertama terkait kesiapan armada. Itu dalam pelaksanaan angklep nanti itu ada 11 armada yang notabene lebih banyak satu kapal dibanding tahun lalu. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Pemkab Sumeneb akan memberikan pelayanan mudik gratis untuk masyarakat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Disperkimhub Kabupaten Sumeneb Yaya Nurwahyudi menjelaskan, direncanakan mudik gratis jalur laut akan dilaksanakan antara H-15 atau H-10 Idul Fitri. Sebenarnya untuk santri, karena sudah menjadi tradisi pulang sebelum Ramadan, itu kita dahulukan. Tapi konteks umumnya adalah mudik bareng. Kan, gitu. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, insya akan kita selenggarakan mudik umum, mudik di bulan Ramadan. Kesiapan KSOP kelas 4 Kalianget menghadapi arus mudik Lebaran dan fasilitas mudik gratis dari Pemkab Sumeneb sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang kesiapan transportasi laut hadapi mudik Lebaran. Kami sebagai warga kepulauan berharap pemerintah bisa menekankan bagaimana sosialisasi di tingkat kecamatan maupun kepulauan ini benar-benar tersampaikan. Sehingga tidak ada lagi orang yang datang ke pelabuhan tidak dapat tiket karena nggak tahu kabar. Kepadatan arus mudik maupun balik. Jadi perlu kedepannya ini pelayanan angkutan umum lebih ditingkatkan. Pemerintah daerah melalui dinas terkait setiap tahun itu menyediakan mudik gratis, Pak, melalui transportasi laut. Harapan saya bukan hanya pulau terjauh saja yang digratiskan mudiknya, Pak, tetapi pulau terdekat pun kalau bisa digratiskan juga.
Mempersiapkan mudik lebaran menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid. Selamat pagi pendengar. Tradisi pulang kampung, mudik menjelang Lebaran Idul Fitri tak lama lagi segera dimulai. Masyarakat di berbagai daerah tak terkecuali di Kabupaten Sumeneb Madura yang berada di perantauan, kota-kota besar bahkan di luar negeri akan pulang kampung untuk merayakan Lebaran bersama keluarga dan sanak saudara. Selama momen arus mudik Lebaran akan terjadi lonjakan penumpang baik melalui jalur laut, darat dan udara, bahkan volume mudik dari tahun ke tahun terus mengalami lonjakan yang signifikan. Tentu perlu persiapan matang baik armada, sarana infrastruktur maupun pengamanannya. Pulang ke kampung halaman berbagi kebahagiaan bersama keluarga tercinta dan sanak saudara di hari raya adalah keinginan besar para pemudik, sehingga tak satu pun berharap terjadi insiden yang tidak diinginkan bagi mereka. Untuk itu perlu persiapan. Maka di samping dukungan publik khususnya pemudik untuk mematuhi ketentuan angkutan, instansi berwenang di Pemkab, kantor sah bandar dan otoritas pelabuhan KSOP, bahkan kepolisian dan instansi samping yang terlibat dalam pengamanan tentu wajib memastikan terciptanya suasana mudik aman dan nyaman. Selain kelancaran dalam perjalanan, kita ingin keselamatan hingga ke tempat tujuan. Dari sisi armada di jalur laut misalnya, saat ini kita melihat KSOP tengah menyiapkan 11 armada untuk melayani arus mudik ke berbagai rute penyeberangan. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb juga menyiapkan program mudik gratis guna memberi akses kemudahan bagi warganya yang akan pulang kampung pada Lebaran nanti. Meskipun demikian, kekhawatiran akan gangguan ketidaklancaran aktivitas arus mudik termasuk keamanan dan kenyamanan penumpang perlu diantisipasi. Jalur laut adalah jalur yang paling rawan memunculkan persoalan, mulai soal ketidaksebandingan armada angkutan yang disediakan dengan volume penumpang hingga cuaca ekstrim yang kerap kali mengancam keselamatan. Jeritan masyarakat pulau yang mengeluhkan soal tidak memadahinya armada dan kondisi kapal yang tidak mampu mengarungi lautan di tengah cuaca ekstrim seringkali mengemuka, tidak terkecuali di momen mudik. Pemudik kerap kali merasakan pengalaman pahit karena tidak maksimalnya persiapan pihak berwenang melayani arus mudik. Publik ingin fenomena gangguan ketidaklancaran akibat layanan tak maksimal, kondisi armada dan cuaca diharapkan tidak terjadi lagi di arus mudik Lebaran nanti. Untuk itu, di samping memastikan armada yang disiapkan memadai untuk melayani lonjakan pemudik, kondisi kapal harus dilakukan pengecekan termasuk krunya agar sesuai standar keselamatan. Keterbatasan armada pelayaran secara tidak langsung juga memaksa warga pulau untuk mudik dengan armada seadanya. Misalnya perahu kayu tanpa memikirkan keselamatan asalkan bisa berlebaran di kampung halaman. Armada angkutan tak layak yang disediakan sama halnya dengan mengabaikan keselamatan warga. Kita juga mendorong supaya pengawasan terhadap angkutan lebaran dan kedisiplinan operator pelayaran mengantisipasi kelebihan muatan. Ini dilakukan supaya arus mudik tahun ini bebas dari keluhan, sebab pemudik tidak hanya sekedar pulang ke kampung halaman, tapi juga benar-benar nyaman di perjalanan dan aman hingga ke tempat tujuan. Sekian komentar, selamat pagi. Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Selama bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Pamekasan mengurangi durasi setiap jam pelajaran sebanyak 10 menit. Kebijakan ini berdasarkan surat edaran bersama 3 Menteri nomor 2 tahun 2025. Iswantoro melaporkan. Selama bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Pamekasan mengurangi durasi setiap jam pelajaran sebanyak 10 menit. Kebijakan ini berdasarkan surat edaran bersama 3 Menteri nomor 2 tahun 2025. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan, selain itu, kegiatan pembelajaran yang semula dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat disesuaikan menjadi 7.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pembelajaran pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu dilaksanakan sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Jumat dilaksanakan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu mereka masuk seperti biasa. Ya, pelajaran biasa. Cuma pelajaran itu kan dikurangi karena nanti ada materi
materi terkait dengan iman, ketakwaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Ya. Alwi menyampaikan sekolah dianjurkan melaksanakan tadarus Al-Quran, pesantren kilat, dan kajian keislaman bagi siswa yang beragama Islam. Sementara bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ia berharap momentum Ramadan ini dapat menambah pengetahuan agama dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin, jujur, dan peduli antar sesama. Untuk menjaga stabilitas harga dan stok gas LPG selama bulan Ramadan, Pertamina akan terus melakukan pengawasan terhadap distributor, agen, pangkalan, dan pengecer. Berikut laporan Muhammad Ali. Pertamina akan melakukan pengawasan terhadap distributor, agen, pangkalan, dan pengecer untuk memastikan stok LPG-nya harganya tetap stabil di Ramadan 1446 Hijriah. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Jatim Balinus, Ahad Rahidi mengatakan, dalam menjaga stabilitas harga di semua lini distribusi LPG, Pertamina terus melakukan monitoring dan evaluasi, bahkan sidak sebagai bentuk pengawasan. Pengawasan ini akan dilakukan secara berkala, serta menggandeng pemerintah daerah sehingga bisa mencakup keseluruhan dari harga hingga ketersediaan gas LPG. Ahad mengatakan, saat ini pengecer kembali diizinkan untuk mendistribusikan kembali dengan syarat akan menjadi subpangkalan. Bahkan, pihaknya juga menunggu juknis subpangkalan dari pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Dirjen Migas. Subpangkalan harus bisa menyediakan suplai tabung serta ketentuan harga eceran tertingginya maksimal yang bisa dijual oleh pangkalan. Bahwa subpangkalan ini harus punya kemampuan untuk menyediakan suplai sampai berapa tabung, kemudian berapa HET yang harus dijual maksimal di subpangkalan, kemudian juga dari sisi kepastian kuantitas isi itu juga seperti apa mekanisme penjaminan di subpangkalan. Tapi sampai dengan itu nanti diturunkan juknisnya terkait subpangkalan, kami juga terus memantau secara intensif ke pangkalan. Lembaga paling akhir yang resmi sampai dengan saat ini yang dengan HET Rp18.000 per tabungnya. Ahad menambahkan, terdapat perbedaan antara subpangkalan dan pangkalan. Akan tetapi apabila selama juknis ataupun aturan belum dikeluarkan oleh pemerintah terkait tata kelola distribusi, pihaknya akan terus melakukan pemantauan pengawasan secara intensif ke pangkalan. Pelaku pencurian sepeda motor curanmor merek Honda Vario tahun 2019 di Kecamatan Tambelangan, Sampang berhasil ditangkap polisi. Berikut laporan Khairul Umam. Pelaku pencurian sepeda motor curanmor merek Honda Vario tahun 2019 di Kecamatan Tambelangan, Sampang berhasil ditangkap polisi. Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan bahwa pelaku curanmor di halaman Madrasah Diniyah Raudatul Ulum, Desa Panceruan, Kecamatan Gunung Sampang sudah diamankan oleh tim Polsek Kecamatan Tambelangan. Kata Kapolres, pelaku berinisial S warga Desa Pirim, Kecamatan Tambelangan itu sudah 2 kali beraksi. Saat ini pelaku ditahan di Polres Sampang. Modus yang dipakai oleh pelaku yakni memindahkan sepeda motor yang kondisinya tidak dikunci setir. Sempat viral yang ada anggota kita yang amankan, yaitu pada tanggal 21 Februari, yang mana ini diamankan di pasar Jalan Raya Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, dengan pelaku inisial S, usia 29 tahun, dan melakukan pencurian tersebut namun belum dibawa kabur. Menurut AKBP Hartono, motor yang dicuri merupakan milik Abdul Rauf, warga Desa Bapelai, Kecamatan Robetar. Motor diketahui hilang saat korban hendak pulang dari acara Haflatul Imtihan di Madrasah Raudatul Ulum, Desa Panceruan. Akibat kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Polres Sampang. Dari laporan korban, petugas melakukan pengembangan. Hasilnya, dari pengembangan petugas Polsek Tambelangan berhasil menangkap pelaku. Pelaku akan dikenakan pasal 363 ayat 1, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Serba-serbi Ramadan.
Haji Muhammad Muslim, pria yang sudah genap berumur 47 tahun, yang sempat menjadi tokoh kontraktor di Bangkalan selama 15 tahun, kini memperbanyak mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya, sholat 5 waktu harus berjamaah dan dikenal dermawan oleh para musafir di Masjid Syekhona Khalil Bangkalan. Miftahul Umar melaporkan. Fokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri. Si Muslim, si Muslim. Yang penting saya bisa menjaga sholat berjemaah 5 waktu di masjid. Suara azan asar di Masjid Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan berkumandang. Para jamaah mulai berdatangan melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam masjid. Di bagian saf paling depan, pas di belakang imam, sudah duduk di atas sajadah suci, seorang dengan rambut gondrong, bergamis, dan bersorban. Ia adalah Haji Muhammad Muslim yang istiqomah sholat berjamaah 5 waktu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Pria yang sudah genap berusia 47 tahun itu mulai tahun 2004 sampai tahun 2019 dikenal sebagai tokoh kontraktor di Bangkalan dan paling dekat dengan Bupati kala itu almarhum Ki Haji Fuad Amin. Mulai menghilang dari dunia kontraktor ini semenjak Bapak Raden Ki Haji Fuad Amin yang mau meninggal kurang 8 bulan. Istilahnya saya mengingat pesannya beliau, Tim, kamu udah usah kerja proyek, kamu kerja tuku, atau kerja yang lain, pokoknya kamu jangan kerja proyek. Atas pesan-pesan Bapak itu saya simpulkan, terus saya memfokuskan untuk berhenti di pekerjaan proyek. Jadi saya hijrah untuk mendekatkan diri dan masalah pekerjaan ya bekerja apa adanya. Namun setelah 15 tahun lamanya bergelut di dunia kontraktor, ia tinggalkan memilih hijrah, memperbanyak beribadah dan istiqomah berjamaah sholat 5 waktu. Baik, kalau masalah pendapatan, kalau dulu ya sebelum saya istilahnya hijrah ini, uang itu kayak gimana ya, kayak seakan-akan segala-galanya istilahnya bikin kita senang, bikin kita sedih, itu uang gitu. Ternyata apa yang terjadi setelah saya hijrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata uang itu tidak ada apa-apanya. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan dari nilainya uang. Ia bercerita, awal hijrah banyak tantangan dan godaan untuk bisa istiqomah berjamaah 5 waktu. Namun setelah setahun berjalan, terasa nyaman. Yang penting saya bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Intinya itu ya. Ya memang awalnya pertama niat istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu di masjid itu memang banyak rintangan dan banyak godaan. Ya sebenarnya godaannya itu istilahnya bukan godaan apa, termasuk dari hati kita sendiri. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Haji Muslim di kalangan para musyafir di Masjid Syekhona Muhammad Khalil terkenal dermawan. Setiap buka puasa dan sahur setiap hari rutin memberikan jatah nasi bungkus, seperti yang dikatakan musyafir Abdul Ghani asal Jawa Tengah. Kalau puasa? Bulan puasa ada Muslim. Kalau sahur, mana ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak pernah kelaparan, pasti ada semua aja makan. Hal senada juga disampaikan musyafir lain Hasan Jabir. Ada si Muslim, jika sedini si Muslim, 40 kerdus, sahur berada di si Muslim. Menentukan si Muslim beli, kerdus, mewah, berhubung mewah, pas lekep.
Haji Muslim kesehariannya saat ini memilih membuka toko oleh-oleh di area pertukuan wisata religi Syekhona Muhammad Khalil. Marilah kita usahakan sebisa mungkin, mari berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah yang Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa melaksanakan istiqomah 5 waktu. Kalau nggak bisa 1 waktu aja tidak apa-apa. Misalnya kalau memang zuhur, asar, maghrib, isya sulit, subuhnya. Tidak ada rintangan urusan dunia, tidak ada. Kalau sholat subuh, ya berarti kalah dengan setan. Hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan. Serba-serbi Ramadan. Tim Madura United cukup fokus untuk menghadapi PSM Makassar untuk mengincar kemenangan di kandang sendiri dalam laga pekan ke-25 Liga 1 Indonesia. Tago Anovantrian melaporkan. Sudah siap taktikal dan semua yang kebutuhan untuk pertandingan besok. Laskar Sapekrap akan berupaya keras untuk mendapatkan kemenangan atas PSM Makassar yang akan menjadi lawannya di pekan ke-25 Liga 1 Indonesia. Setelah sukses membawa pulang 1 poin dari kandang Persib Bandung, Madura United langsung fokus untuk menyiapkan pertandingan melawan PSM Makassar di kandang sendiri. Pelatih Madura United Alfredo Vera dalam sesi jumpa pers sebelum laga Sabtu 1 Maret 2025 mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan tim dengan maksimal dan memanfaatkan sesi latihan resmi untuk menghadapi PSM Makassar. Meski pelatih tim lawan Bernardo Tavares tidak bisa mendampingi PSM Makassar di pertandingan ini, tambah Vera, fokus Madura United tetap untuk laga nanti agar bisa bermain maksimal dan mendapatkan poin di pekan ke-25. Ya, kita tetap harus fokus, kita tidak usah pikir kalau pelatih mereka tidak ada, kita harus pikir apa yang kita harus lakukan. Saya tidak bisa pikir apa yang masalah dari mereka, cuma aku harus fokus dengan tim kita sendiri. Sementara itu, fullback Madura United Taufik Hidayat mengungkapkan jika kondisi seluruh rekannya sudah siap menghadapi PSM Makassar dan bertekad untuk mendapatkan kemenangan di kandang sendiri. Pemain semua alhamdulillah dalam keadaan sehat. Apalagi kita ada striker Mirjan yang sudah siap, mungkin untuk diturunkan besok. Atau terserah pelatih siapa yang akan diturunkan, kita semua siap. Mungkin pertandingan besok, pertandingan di awal bulan puasa. Kita harus cepat beradaptasi, dengan hal itu harapannya besok kita bisa 3 poin di rumah sendiri. Di sisi lain, penyerang Madura United Milian Skerbik sudah siap diturunkan untuk menghadapi PSM Makassar setelah sebelumnya absen di beberapa pertandingan. Laga antara Madura United melawan PSM Makassar akan berlangsung pada hari Minggu 2 Maret 2025 di Stadion Gelora Bangkalan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328 662 317 atau email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.